Tuhan Yesus. Karena hanya Kau Tuhan yang layak untuk disembah Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Yes Jesus. Glory Hosana bagimu Tuhan Yesus. Kami sembahkan Tuhan. We worship you Lord Jesus. We worship you. Thank you Jesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, kami sembah Kau Tuhan Yesus.
Kami bersyukur Tuhan atas setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Saat ini kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari sama-sama dengan segenap hatimu nyatakan, hatiku mau menyembah-Mu, jiwa kami Tuhan. Kan Yesus, hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Kami rindu, ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Kami sembah, ku sembah Kau Yesus, ku sembah segenap hati, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu. Mari dengan segenap hatimu nyatakan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah segenap hati, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus.
dengan segenap hatimu nyatakan, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang. Mari lebih lagi nyatakan, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu nyatakan, ya Roh Kudus, Kau hadir. Ya Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah. Mari dengan segenap hatimu nyatakan, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hati, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus, kami sembah. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, segenap hati kami, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu. Mari sekali lagi nyatakan, segenap hati, segenap hatiku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Mari segenap hatimu nyatakan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kau selalu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang setia, yang selalu menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berjalan dalam hari-hari kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman JC Youth. Setelah tadi kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita sama-sama kita mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan satukan dalam ibadah online JC dan Youth Tuhan. Terima kasih untuk segala waktu yang Tuhan berikan untuk kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Biar kiranya pujian penyembahan yang kami naikkan semuanya boleh berkenan di hati Tuhan, menjadi dupa yang harum. Sebentar kami ingin juga ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami ingin mendengarkan pesan-Mu Tuhan untuk kami semua ya Tuhan. Kiranya kami merendahkan hati kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan boleh menuntun kami, membimbing kami Tuhan. Agar setiap apa yang disampaikan, setiap firman yang disampaikan kepada kami Tuhan, kami boleh mengerti Tuhan, kami boleh menangkap satu rema yang daripada Tuhan. Dan ketika kami menangkap rema yang daripada Tuhan, kami boleh mengerti apa isi hati Tuhan untuk kami semua. Apa isi hati Tuhan yang akan kami lakukan agar kami senantiasa terus berjalan dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau boleh
Bawa kami Tuhan dalam pengertian daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami duduk diam mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi teman-teman JC Youth. Apa kabar teman-teman semua pagi ini? Saya yakin dan percaya semua teman-teman bersuka cita ya setelah tadi memuji, menyembah Tuhan, berdoa, semuanya dalam penyertaan Tuhan, semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Oke teman-teman, pagi ini saya akan membawakan satu tema tentang judulnya setia menunggu. Oke, bicara tentang setia menunggu, kita tahu bahwa mungkin teman-teman banyak hari-hari ini yang pernah mengalami satu situasi yang namanya menunggu. Berapa banyak sih dari teman-teman yang sedang menunggu jawaban doa dari Tuhan? Kita tahu hari-hari ini bahwa masa sukar Tuhan izinkan terjadi. Apa sih masa sukarnya? Ya seperti kita tahu ya, kita sedang dalam masa pandemi COVID. Banyak hal yang membuat kita jadi terbatas, membuat kita seolah merasa jenuh. Banyak hal yang membuat kita jadi menunggu gitu. Contohnya, mungkin teman-teman yang biasa bisa pergi ke sekolah, sekarang harus bersekolah online. Walaupun memang sekolah online ada beberapa yang sudah mulai ya, kita bisa pergi sekolah, tapi nggak semua untuk kelas atau tingkatan. Mungkin ada teman-teman yang biasa pergi ke kampus juga harus belajar online. Mungkin hari-hari ini seperti yang kita lakukan saat ini, yang harusnya kita bisa pergi ke gereja, kita cuma bisa beribadah online, bertatap muka via YouTube dan media sosial lain. Banyak aktivitas kita yang jadi terbatas. Kita jadi nggak bebas, kita nggak bisa keluar kemana-mana, cuman bisa di rumah aja, cuman bisa nonton TV, buka laptop, buka medsos, mau keluar kemana-mana semua serba takut, khawatir, wah ntar kalau aku keluar rumah, ntar ketularan jadi kena COVID dan sebagainya. Nggak ada yang salah dari semuanya itu. Tuhan izinkan semua itu terjadi. Tuhan izinkan itu terjadi melanda bangsa kita, seluruh negara mengalami hal ini. Mungkin Tuhan pasti punya satu tujuan. Tuhan pasti punya satu rencana yang besar tentunya. Yang tentunya untuk semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun yang diperlukan hari ini bukan soal menunggunya, tapi kesetiaan kita menunggu sampai Tuhan menjawab setiap doa kita. Mungkin hari ini kita juga sedang berdoa, Tuhan lalukan COVID ini dari bangsa kita, bangsa Indonesia, biar segera berlalu, biar situasi kembali normal. Mungkin sampai saat ini Tuhan belum jawab. Tapi seperti kita lihat mungkin kondisi saat ini mulai perlahan membaik. Tuhan izinkan situasi mulai kembali membaik walaupun COVID-nya belum pergi. Gitu. Tapi kita udah mulai bisa melakukan aktivitas kita secara mungkin belum normal. Masih mulai berani, orang-orang mulai berani melakukan aktivitas, berani keluar, berani pergi ke mall, berani pergi ke tempat hiburan. Tentunya dengan protokol kesehatan ya teman-teman. Oke, kita kembali pada topik kita, Bu. Setia menunggu. Berapa banyak teman-teman hari ini mungkin berdoa. Teman-teman punya pergumulan. Teman-teman punya masalah yang teman-teman mungkin bawa ke dalam doa. Setiap hari teman-teman doakan. Setiap hari teman-teman gumulkan supaya Tuhan jawab doa teman-teman. Namun apakah kita bisa tetap setia ketika doa kita mungkin sampai saat ini, sampai hari ini belum dijawab Tuhan? Akankah kita jadi ragu? Mungkin hati kita bertanya, Tuhan kemana sih? Tuhan ada gak sih? Tuhan jawab gak sih doa aku? Tuhan jawab gak sih doa kita? Oke. Kita mau belajar dari satu kisah dalam Alkitab, di Kisah Para Rasul, tentang cerita Paulus dan Silas ketika mereka diutus ke Makedonia. Di Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 24, dalam perjalanan Paulus dan Silas di Filipi, diceritakan bahwa Paulus dan Silas bertemu dan diikuti seorang wanita yang memiliki roh tenung. Dan ketika itu mereka mengusir roh jahat itu dari dalam wanita itu, dan wanita ini mengalami kelepasan. Roh tenung itu pergi dari dalam wanita itu dan mereka mengalami kelepasan.
Namun apa yang terjadi? Ketika mereka menunjukkan satu kuasa Tuhan, mereka mengusir roh jahat itu dari seorang wanita. Yang mereka alami bukan mendapatkan berkat, tapi sebaliknya, yang mereka alami adalah siksaan. Mereka ditangkap, disiksa, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Sampai di akhir disebutkan mereka dipasung. Seperti itu teman-teman. Mungkin hari ini kita tahu Tuhan, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang gak enak, yang mungkin membosankan, sesuatu yang membosankan sebelum sampai tujuan kita. Banyak usaha si iblis berusaha untuk menggoyahkan iman kita. Di tengah penantian jawaban doa kita, masalah terlihat bukan semakin baik. Masalah satu belum selesai, datang lagi masalah lain. Masalah satu belum dijawab, Tuhan izinkan masalah lain terjadi dalam hidup kita. Namun kita lihat kembali pada cerita Paulus dan Silas. Bagaimana sih yang kita bisa teladan dari sikap hati mereka? Mereka tetap setia, mereka tetap tidak goyah. Sekalipun cobaan datang menimpa mereka, sekalipun siksaan datang menimpa mereka, sekalipun mereka dianiaya karena melakukan mujizat Tuhan. Mereka tidak memilih untuk kecewa, mereka tidak memilih untuk mengeluh, mereka tidak memilih untuk mengatakan, Tuhan, kenapa Tuhan melakukan hal ini? Wah, dengan segala hal keluh kesah. Mungkin jika hal itu terjadi pada hidup kita, kita akan mungkin bisa mencaci Tuhan. Tuhan kok bisa kayak gini? Tuhan kenapa bisa kayak gitu? Tuhan udah gak perhatian lagi sama aku, Tuhan gak jaga aku, Tuhan gak lindungi aku. No. Tapi sikap hati seorang Paulus dan Silas yang harus kita pelajari adalah mereka memilih untuk memegang sikap hati yang setia, tetap memegang teguh iman mereka. Sekalipun cobaan, sekalipun aniaya menimpa mereka. Ketika iman percaya kita tidak goyah, ketika iman percaya kita tetap teguh di dalam Tuhan Yesus, percayalah bahwa pertolongan Tuhan pasti datang menolong kita. Dan Tuhan tidak pernah menyanyiakan setiap harapan kita kepada Tuhan. Mungkin banyak hal yang kita doakan, mungkin teman-teman juga berdoa, teman-teman menginginkan sesuatu, tapi jawaban doanya gak sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Banyak hal mungkin yang teman-teman mau dalam hidup teman-teman sesuai keinginan teman-teman, tapi Tuhan gak izinkan itu terjadi dalam hidup teman-teman. Yakinlah dan percaya bahwa doa yang teman-teman naikkan mungkin saat ini tidak dijawab atau tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi teman-teman, bukan berarti Tuhan gak sayang teman-teman, bukan berarti Tuhan gak sanggup menolong teman-teman. Mungkin Tuhan punya rencana lain, Tuhan punya maksud lain. Tuhan mungkin mau teman-teman punya sikap hati yang benar. Mungkin ketika dapat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, pasti situasi itu jadi situasi yang gak enak, seperti yang Paulus dan Silas alami dalam kisahnya. Saya yakin dan percaya semua teman-teman tetap setia. Teman-teman bisa tetap berdoa, tetap memuji dan menyembah Tuhan, sekalipun kondisinya tidak enak. Seperti kita kembali dalam firman Tuhan, ketika Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara, firman Tuhan berkata, ketika mereka dijebloskan dalam penjara, mereka tetap berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Mungkin saat itu kita bisa lihat, mereka habis dianiaya, mereka habis didera. Di dalam penjara, mereka dipasung. Kita tahu dipasung itu kaki kita dibelenggu dengan satu kayu besar hingga mungkin atau rantai yang ada bebannya. Sehingga Paulus dan Silas tuh gak bisa bergerak, menggerakkan apapun. Diikat. Tapi mereka tetap memilih sikap hati yang benar. Tetap berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dikatakan dalam firman Tuhan. Dan kita lihat ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan gak tinggal diam ketika Paulus dan Silas tetap merendahkan hati dan setia menanti pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan datang saat itu. Dan firman Tuhan berkata, datanglah gempa bumi dan penjara itu digoncangkan sehingga pintu-pintu penjara terbuka. Oke.
kita bisa lihat betapa besarnya kuasa doa pujian penyembahan yang dinaikkan ketika sikap hati kita benar di hadapan Tuhan. Jadi kunci utama kita mengalami jawaban atas doa kita, milikilah sikap hati yang benar, milikilah sikap hati yang setia, berpegang teguh pada janjinya Tuhan. Jadi apa yang bisa kita lakukan selagi kita menunggu jawaban doa dari Tuhan? Yang pertama, percaya Tuhan ada bersama kita. Seperti kita tahu, ketika Paulus dan Silas disiksa, dianiaya, dimasukkan penjara, sikap hati yang benar dari mereka karena mereka tahu Tuhan ada bersama mereka. Paulus dan Silas tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Makanya mereka tidak memilih untuk kecewa. Mereka tidak memilih untuk mengeluh. Mereka tidak memilih untuk berkeluh kesah. Namun karena mereka tahu Tuhan bersama mereka, mereka tetap berdoa dan memuji menyembah Tuhan. Hingga waktunya datang Tuhan untuk menolong mereka. Poin yang kedua, apa yang bisa kita lakukan selagi kita menunggu jawaban doa? Tetap berdoa. Meskipun masalah mungkin nggak selesai, masalah terus datang. Kita udah berdoa, kita udah minta, mungkin datang satu masalah dalam hidup kita. Tuhan, kok masalah ini belum selesai? Tuhan izinkan masalah lain datang. Masalah lain datang. Mungkin dalam satu sisi kita mungkin gak berteriak, Tuhan aku udah gak sanggup. Tuhan tolong, aku udah gak kuat. Aku udah gak bisa menghadapi ini semua. Aku butuh pertolongan Tuhan. Tapi yakinlah dan percaya ketika Tuhan izinkan setiap masalah terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan setiap proses terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti sudah mengukur kemampuan dan kekuatan teman-teman sekalian. Firman Tuhan ada berkata, Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan melebihi kekuatan kita. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan pasti datang. Jadi dari poin yang kedua, tetap berdoa meskipun masalah terus datang. Sekalipun mungkin kita udah gak tahu lagi harus berdoa apa. Mungkin dalam situasi yang sulit, berapa banyak dari kita yang mengalami dalam situasi yang sulit, kok aku masih berdoa? Apa yang masih gue berdoa? Orang masalah aja makin berat. Aku makin stres, makin pusing, dalam keadaan yang kalut. Tapi harus memilih sikap hati untuk tetap berdoa. Sulit, tapi memang itu yang harus tetap kita lakukan. Tetap setia, pegang teguh iman kita, tetap berdoa. Itu yang harus kita lakukan. Jadi tetaplah berdoa pada Tuhan, meskipun masalah terus datang, ataupun masalah belum selesai. Selanjutnya poin yang ketiga, banyak menyembah Tuhan, seperti Paulus dan Silas lakukan. Meskipun kondisinya gak enak, kondisinya sulit, tetap memuji dan menyembah Tuhan. Karena lewat pujian penyembahan, lewat konsistensi kita, saya yakin dan percaya iman kita akan tetap tumbuh. Iman kita akan tetap naik. Namun sebaliknya, jika kita tidak memilih sikap hati yang tidak benar, kita memilih untuk tetap diam dalam masalah kita memilih untuk kecewa, kita hanya menunggu jawaban Tuhan, tapi kita gak melakukan apa-apa. Kita gak berdoa, namun cuma mengeluh dan mengeluh. Ingat kebaikan Tuhan bahwa jika sebelumnya Tuhan sanggup menolong, maka percayalah Tuhan pasti tolong di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat, yang perlu kita garis bawah adalah Tuhan tahu kapan Dia harus menolong. Waktu Tuhan untuk menolong kita bukan sesuai dengan waktunya kita, tapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena Tuhan mampu melihat segala keadaan kita. Tuhan mampu melihat segala kondisi kita. Mungkin bagi kita dalam satu hal, aku udah gak mampu, aku udah gak sanggup. Tapi Tuhan melihat satu sisi, kamu masih sanggup, kamu masih bisa. Makanya perlu sikap hati yang benar. Dan percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan teman-teman sekalian. Gitu. Hari-hari ini mungkin teman-teman memiliki banyak pergumulan. Hari-hari ini mungkin teman-teman banyak mengalami masalah. Banyak doa-doa yang teman-teman naikkan. Mungkin hari-hari ini teman-teman sedang membawa
dalam doa teman-teman ingin masuk ke dalam sekolah negeri, sekolah favorit, perguruan tinggi negeri favorit, tempat kerja yang favorit. Mungkin hari-hari ini teman-teman juga ada di rumah yang mengalami sakit penyakit. Mungkin keluarga sedang tidak baik. Mungkin orang tua kita sedang diambang perceraian. Mungkin orang tuamu hari-hari ini sering bertengkar. Kamu menyaksikan hal-hal yang tidak baik. Mungkin hari-hari ini teman-teman kamu banyak mengecewakan kamu. Teman-teman kamu banyak yang mungkin ada yang mengalami pembulian dari teman-temannya. Tetap yakin dan percaya, apapun keadaan yang kamu alami hari ini, Tuhan tetap setia. Tetaplah berdoa, menanti pertolongan Tuhan. Di dalam Mazmur 9 ayat 10 dan 11, firman Tuhan berkata, "Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama Tuhan percaya kepada Tuhan, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan." Amin. Berarti ketika kita meletakkan iman kita, meletakkan percaya kita, firman Tuhan berkata Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang meletakkan kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kita yang mengalami kesesakan, bagi kita yang mengalami posisi mungkin terinjak digambarkan dalam Alkitab, dalam situasi yang sulit, dalam situasi terhimpit, mungkin dalam keadaan ekonomi yang tidak baik dalam keluarga kita. Banyak hal mungkin yang teman-teman alami yang gak sesuai dengan harapan teman-teman. Bawa itu semua dalam doa. Dan ketika kita membawa semua pergumulan kita di dalam doa, jangan paksakan Tuhan untuk segera menjawab. Jangan paksakan kemauan kamu untuk Tuhan langsung kabulkan. Karena Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Karena Tuhan tahu kapan Dia harus menjawab doamu. Di masa penantian kita tahu bahwa Tuhan tetap setia. Meskipun kita nggak setia. Jadi meskipun kita nggak setia, yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap setia. Sekalipun mungkin kita merasa putus asa, Tuhan pun tetap setia, ada bersama kita. Sekalipun kita merasa ragu, Tuhan tolong nggak? Sebenarnya Tuhan itu tetap ada bersama kita, menyertai kita. Ketika teman-teman ada sampai saat ini, meskipun masalah berat sekalipun menghadapi, dijalani teman-teman, masalah dialami teman-teman. Mungkin teman-teman merasa, Tuhan kemana? Kalau teman-teman ada mendengarkan pesan Tuhan hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan masih kasih engkau kekuatan. Tuhan masih kasih engkau penghiburan. Tuhan masih kasih engkau tuntunan. Secara gak sadar, memang Tuhan ada bersama-sama dengan kamu dan saya. Gitu. Lantas apakah Tuhan peduli sama teman-teman? Ketika teman-teman mungkin saat ini, gimana Tuhan peduli sama gua? Orang masalah gue juga gak selesai-selesai. Masalah terus datang. No. Justru Tuhan izinkan masalah terjadi karena Tuhan peduli sama teman-teman. Tuhan izinkan masalah terjadi karena Tuhan sayang teman-teman. Karena melalui masalah, Tuhan mau mengangkat teman-teman. Tuhan mau mengangkat iman kita semakin naik. Semakin meletakkan kepercayaan kita. Semakin meletakkan iman harapan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan ketika kita mampu melewati masalah itu, dan ketika Tuhan turun tangan menolong kita, kita dalam kondisi berkemenangan, kita dalam kondisi benar-benar dalam iman yang faithful. Seperti itu teman-teman. Mungkin untuk pagi ini kita akan mengakhiri firman Tuhan dengan satu pesan bahwa hari-hari ini jangan lelah teman-teman. Hari ini teman-teman jangan lagi putus asa. Mungkin hari ini posisinya teman-teman di rumah sedang banyak masalah. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak hal yang terjadi terhadap teman-teman dan saya. Namun satu hal yang kita pelajari dari kisah Paulus dan Silas. Miliki respon yang benar. Miliki sikap hati yang benar. Miliki iman percaya kepada Tuhan. Bahwa pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya ketika kita tetap memilih setia. Menunggu jawaban dari Tuhan. Tetap berdoa. Tetap memuji. Tetap menyembah Tuhan. Dan yakinlah Tuhan selalu bersama teman-teman. Tuhan selalu bersama-sama kita semua.
dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, teman-teman. Shalom, Tuhan memberkati. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.